Pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas perusahaan. Apakah karena itu kemudian kok terbit aturan dari KPU ini? Aturannya bulan Agustus ini ya. Jadi setelah muncul ribut-ribut itu, apakah kemudian ini KPU merupakan bagian dari konspirasi melindungi kepentingan rahasia keluarga Jokowi? Ya ini kan bisa muncul persepsi semacam itu karena rasanya nggak masuk akal. Mengapa kemudian ijazah seorang calon presiden dan calon wakil presiden kok mesti disembunyikan dari publik? Ini bukan Anda sendiri yang berpikir. Anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga mengaku heran dia mengapa kok ini soal ijazah seorang calon presiden dan calon wakil presiden kok harus disembunyikan. Ya, menurut dia yang harus disembunyikan itu soal data kesehatan ya. Ya saya sepakat, data kesehatan itu nggak boleh lah diakses ke publik. Tapi kalau ijazah apa urusannya? Gitu loh, kok ini harus sampai disembunyikan. Sepertinya Jokowi diduga melobi KPU untuk membuat aturan yang membentengi, sehingga KPU yang untuk jaga-jaga ketika misalnya publik mendesak KPU untuk membuka berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, maka KPU berdasarkan aturan main yang mereka buat, mereka bisa malah, oh enggak, ini termasuk dokumen yang dikecualikan, yang tidak bisa diakses publik dengan bebas. Dasarnya ya kemudian kok ijazah itu tidak bisa dibuka kepada publik ya. Bukankah ini bukan dokumen rahasia ya, biasa-biasa saja kan. Banyak sekali orang yang ketika ditanya ijazahnya juga langsung dibuka di publik. Bahkan kalau yang paling ramai kemarin ketika ijazah Pak Jokowi keaslian ijazah Pak Jokowi itu digugat, ini proklamator kita Bung Hatta, ijazahnya di kampus Erasmus di Rotterdam, Belanda itu kan malah dipajang di tembok, jadi kebanggaan itu. Nah ini sekarang kok tiba-tiba ada larangan semacam ini. Orang tentu saja mengkait-kaitkannya dengan kontroversi ijazah Joko Widodo dan sekarang menyusul ijazah anaknya Gibran Rakabuming. Jadi dengan cara seperti ini Jokowi aman dong ya, berarti kalau nantinya ada orang setiap kali menggugat soal keaslian ijazahnya, dia menyatakan nggak boleh berdasarkan ketentuan KPU. Jadi kalau selama ini dia kan terkesan terpojok karena tidak ada dasar hukumnya, dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau sekarang dengan ada keputusan dari KPU, Jokowi atau Gibran itu bisa menolak berdasarkan ketentuan dari aturan KPU. KPU bantah rahasiakan ijazah Capres-Cawapres buntut isu ijazah Jokowi dan Gibran. Ketua KPU Muhammad Afifuddin membantah jika keputusan KPU nomor 731 tentang kerahasiaan beberapa dokumen Capres-Cawapres adalah buntut isu ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Menurutnya, keputusan ini juga merupakan dasar hukum yang digunakan untuk semua pihak yang akan berkontestasi di ajang pemilihan umum. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan. Afif menjelaskan hal itu mengacu pada sejumlah undang-undang dan peraturan KPU, baik ijazah dan rekam medis bersifat rahasia. Adapun dokumen tersebut bisa diminta pihak luar dengan syarat ada persetujuan dari pemiliknya. Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purnairawan menyoroti terbitnya keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025. Aturan yang diintikan Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan Sekjen Novi Hasbi Munawar pada 21 Agustus 2025 itu mengatur tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum. Chandra mempertanyakan hal itu lantaran kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum jelas duduk perkaranya. Menurut Chandra, berdasarkan informasi dari website KPU, terdapat norma yang menarik untuk dicermati dalam keputusan KPU yang terpublikasi pada 25 Agustus 2025 itu, yakni pada pembagian memutuskan. Poin ketiga, informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dikecualikan selama jangka waktu 5 tahun. A. Pihak rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Apa maksud norma di atas? Hal ini dapat dibaca pada lampiran, yaitu bahwa informasi mengenai dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah informasi yang dikecualikan. Informasi dikecualikan selama 5 tahun, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tutur Chandra. Dia mengatakan keputusan KPU 731/2025 menyatakan bahwa terdapat konsekuensi berbahaya jika dibuka, yaitu terkait informasi pribadi seseorang. Yang menariknya lagi, katanya dalam keputusan KPU 731/2005 tersebut terdapat lampiran
yang menyebutkan yaitu berdasarkan surat dari IR Komarudin SHMM dan patron nomor 091-SKH-KPLV-2025. Chandra menuturkan bahwa lampiran yang menyebutkan berdasarkan surat dari IR Komarudin SHMM yang dibunyikan di dalam keputusan KPU 731/2025 menimbulkan banyak pertanyaan. Selain itu, katanya keputusan KPU itu dapat juga ditafsirkan apabila pemilu 2029 nanti seseorang akan mencalonkan sebagai presiden atau wapres, maka dokumen tersebut dapat dikecualikan berdasarkan keputusan KPU untuk tidak dibuka ke publik meski diminta secara resmi. Chandra berpendapat bahwa pejabat publik sepatutnya dapat dibuka informasinya oleh publik. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip bahwa publik berhak memperoleh informasi yang dihasilkan oleh badan publik seperti pejabat pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dia menjelaskan bahwa tujuan keterbukaan informasi publik antara lain untuk menjamin hak warga negara, memberi hak kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik dan proses pengambilannya. Kemudian, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik dan pengelolaan badan publik. Tujuan berikutnya mewujudkan tata kelola yang baik, menciptakan pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Chandra berharap diterbitkan keputusan KPU 731/2025 tidak dalam rangka menyelamatkan seseorang. Jika motif demikian, sepatutnya Presiden Prabowo menegur pejabat tersebut, atau sepatutnya masyarakat melakukan HUM atau hak uji materi di Mahkamah Agung, kata Chandra.